Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, jemaah kampung takwa astan rahimakumullah. Mari kita lanjutkan lagi. Masih di surat Al-Furqan. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa ada tuduhan dari orang-orang yang ingkar kepada Rasulullah, tidak mau menganggap Rasul adalah Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ya. Mereka mengatakan bahwa itu adalah dongeng saja, ya, yang dituliskan oleh orang-orang tertentu, ya, kemudian dibacakan kepada Rasul. Kemudian Allah membantahnya bahwa Allah lah yang mengetahui rahasia langit dan di bumi, ya. Sungguhnya Allah juga memberi ampun, ya, memberi kasih sayang kalau mereka mau keluar dari perkataan itu, ya. Kemudian tuduhan selanjutnya adalah pertanyaan kenapa Rasul itu makan, ya. Kemudian berjalan-jalan di pasar, ya, shopping, gitu, ya. Kemudian mereka juga mengatakan kenapa nggak datang malaikat supaya menjadi pemberi peringatan, nazir bersama dia. Ini omongan orang-orang yang tidak mau mengakui Rasul adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-8. Ayat ke-8 surat Al-Furqan. Assalamualaikum, selamat datang Kak Abdi, kakak kami di Jakarta, ya, apa masih di Pulau Seribu. Mudah-mudahan tetap memberikan kebaikan terus, ya, lewat apa gerakan pramuka atau kegiatan-kegiatan lain. Ya, salah satu kebaikannya itu dulu ngajarin saya main basket. Masih ingat sampai sekarang. Mudah-mudahan olahraga terus, ya. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-8 surat Al-Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatu ya'kulu minha wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Ini kembali perkataan orang-orang yang ingkar, dikatakan au yulqa ilaihi kanzun. Kok kenapa nggak diberikan perbendaharaan? Kanzun itu bahasa lain, artinya kekayaan. Kok nggak dikasih kekayaan? Au takunu lahu jannatun, atau mempunyai kebun, ya, jannatun ya'kulu minha, yang dia bisa makan dari kebun itu. Wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura, dan berkata orang-orang zalim itu, sesungguhnya kamu semua itu mengikuti laki-laki yang terkena sihir. Nah, ini tuduhan lagi. Tuduhan kepada Nabi Muhammad SAW oleh orang-orang Quraisy. Pertanyaan pertama adalah, kok nggak dikasih harta? Bahasa lainnya adalah, kok miskin tuh orang? Kenapa orang miskin? Waktu itu Nabi tidak sebanyak harta orang-orang itu, ya. Kenapa nggak dikasih
eh, perbendaharaan, kekayaan. Ya, bahkan awal-awalnya banyak orang-orang miskin yang bergabung di situ. Ada Bilal, ada Amr ya. Orang-orang miskin pada gabung. Sampai kan pernah diminta oleh petinggi-petinggi Quraisy pada saat itu, Muhammad, butuh harta gak? Kalau butuh harta kita kumpulin ya harta orang-orang Quraisy, kita kasih ke engkau, asal jangan kamu dakwah ya. Jangan kamu menyeru kepada Allah. Ada lagi, kamu butuh wanita, saya cari nih, kami cari wanita yang mana yang kamu mau. Kalau kamu pengen jadi raja, saya jadikan raja, asal jangan menyeru ke situ gitu. Menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, kalau saja matahari diletakkan di tangan kananku, kemudian bulan diletakkan dengan kiriku, aku tidak akan menghentikan dakwah ini sampai Allah yang menentukan. Jadi yang namanya harta itu jadi ukuran juga bagi mereka gitu. Ya. Makanya disebut, kok nggak dikasih harta itu orang itu yang ngaku nabi, kira-kira gitu. Ilaihi kanzun. Padahal yang namanya harta itu kan hanya secuil dari urusan dunia ya. Nabi memang pada awal-awalnya itu miskin, tidak punya, ya, tidak sekaya Abu Jahal, Abu Sufyan, ya, Abu Lahab, ya, petinggi-petinggi itulah. Supaya apa? Supaya dia kan manusia. Manusia melewati tahap-tahap itu. Ada tahap-tahap dia nggak punya. Ketika dia nggak punya, dia tetap berdakwah, dia tetap menyeru kepada Allah. Dia tetap berjalan pada jalur Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu namanya nabi. Nabi kan manusia. Ketika dia miskin, nggak punya apa-apa, dia tetap menyeru kepada Allah, istiqomah. Dan ini terbukti ketika Nabi sudah mempunyai kekayaan. Banyaklah ketika di Madinah ada gonimah datang ya. Setiap gonimah itu pampasan perang ya, yang Nabi ikut dengan pasukannya itu dapat 1/5 untuk Nabi, diserahkan juga ke keluarganya Nabi dan orang-orang yang duafa miskin. Nah pada saat Nabi sudah kaya ya, itu juga diperlihatkan bagaimana kesederhanaan beliau. Dia tidak, rumahnya aja sempit dan sebagainya ya. Dalam di YouTube ada tuh, kalau kita lihat bagaimana rumah Nabi ya. Di situ cuma ada kasur dari pelepah kurma kemudian ada tempat menggerus roti ya, menggiling tepung gandum, ada, sangat sederhana. Padahal itu adalah luar biasa ya, penaklukan di zaman Nabi itu. Jadi ketika manusia sudah menjadi kaya, itu tidak melalaikan dia dalam menyembah Allah, dalam menyeru kepada Allah. Gitu. Jadi ketika tuduhan kok Nabi miskin ya, biar kita tahu mau manusia juga ada yang miskin, ada yang kaya. Dan ketika dia miskin, dia berjuang kepada Allah. Ketika kaya, berjuang kepada Allah. Sama dua-duanya itu ya. Kembali lagi, ini tuduhan dari orang-orang kafir Quraisy bahwa mereka tidak tidak respon terhadap seruan dari orang-orang duafa, orang-orang miskin lah. Ya, apalagi yang kemarin saya sampaikan, jangan deketin dulu tuh orang-orang miskin tuh kan wow. Kalau udah nggak ada di sisi kamu, baru aku mau datanglah ke kamu gitu. Ya. Gitu. Kemudian lanjutnya masih di ayat yang ke-8. Ya. Selamat datang Pak Ismet ya. Dari
Al-Farkasi, orang yang mengawal salah satu musolah yang aktif sekali, Al-Muqarrabin, tetap bersemangat. Potongan ayat selanjutnya dari ayat 8 surat Al-Furqan, au takunu lahu jannatun, atau mereka dia punya kebun. Nah, kebun lah kira-kira. Ya'kulu minha, yang dia bisa makan dari kebun itu gitu. Ini pandangan sangat terlalu sempit sebagai seorang manusia. Jadi seolah-olah Nabi itu miskin, coba ada kebun di situ, jadi dia bisa makan, bisa ini. Ya. Nah, waktu itu, ini kan surat Makkiyah ya. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Waktu itu ya, Nabi memang tidak kaya lah kira-kira gitu. Makanya disebut tuh, kok nggak ada kebun, dia nggak punya kebun gitu, kebun kurma kayak kebun anggur, apa aja lah yang dia kenal, biar dia bisa makan dari situ gitu. Ini pelecehan terhadap Nabi ya. Kemudian nggak cuma itu ya. Setelah dinyatakan bahwa Nabi miskin ya, Nabi nggak punya kebun dan sebagainya, wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Mereka orang-orang zalim itu bilang bahwa, hai kamu semua, kamu itu mengikuti rijal, mengikuti laki-laki mashura, yang telah tersihir atau mempunyai sihir. Nah, ini tuduhan lagi gitu. Tuduhan bahwa Nabi itu adalah penyihir atau tersihir gitu. Padahal tuduhan ini mereka sendiri tahu ciri-ciri orang yang tersihir. Nggak mungkin ini ciri-ciri orang tersihirnya ada pada Nabi, nggak mungkin. Karena orang-orang yang tersihir itu dari omongan aja beda kan. Ya bahasa kita orang surupan lah, kayak gimana tuh surupan. In tattabi'una illa rajulan mashura, tukang sihir. Jadi banyak tuduhan nih. Tujuan utamanya supaya siapa? Supaya Nabi tidak diakui sebagai Nabi. Dia miskin, gak punya kebun, gak punya harta kekayaan, dia itu tersihir atau tukang sihir. Wala qauli sahir ya. Kata Allah, bukan sihir. Wala qauli kahin, bukan perkataan dukun juga, bukan. Ya. Nah, ini strategi mereka untuk menyebarkan kepalsuan bahwa Nabi adalah bukan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini Allah sebutkan ya. Selamat datang Sukma ya. Tetap semangat Sukma. Wa qala zalimun, tetap aja disebut ini orang-orang zalim. Siapa orang-orang Quraisy itu? In tattabi'una illa rajulan mashura ya. Orang tukang sihir. Lanjut ke ayat 9 ya, masih di surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat ke-9. Maka silakan membuka Qur'annya. Unzur kaifa darabu lakal amsala fadallu fala yastati'una sabila. Perhatikan, kata Allah, bagaimana mereka membuat dorobu laka bagimu Rasulullah, amsala, perumpamaan. Fadallu, maka mereka sesat. Fala yastati'una sabila, dan mereka tidak mampu membuat jalan. Untuk apa? Untuk persangkaan bahwa Rasul adalah bukan utusan Allah. Coba kita lihat, perhatikanlah bagaimana mereka membuat, kata Allah, dorobu lakal amsal, perumpamaan ganti-ganti terus.
Ya. Pertama perumpamannya bahwa kok Rasul manusia sih? Gitu. Kenapa nggak malaikat? Kok Rasul shopping, jalan-jalan di pasar? Ya. Kok Rasul makan? Gitu. Itu nomor satu tuh waktu itu kita sampaikan. Yamshi fil aswaq, suq ataupun pasar. Kenapa utusan Allah kok jalan-jalan ke pasar? Mestinya santai-santai di rumah dong, kan utusan dia. Kayak yang berlaku pada saat itu, kalau yang namanya utusan dihormati. Ya. Utusan dari mana aja tuh dihormati, termasuk Rubai bin Amir ya kemarin kita sampaikan. Bagaimana dia begitu berharga, harga dirinya, izahnya tinggi, kemudian mampu merobek permadani Kisra ya. Waktu itu salah satu panglimanya Kisra ya. Kita lanjutkan lagi. Dorobulakal amsal, perumpamaan macam-macam. Ada tukang sihir, ya, majnun, macam-macam yang disematkan kepada Rasulullah SAW. Mashuro, ya. Kemudian kok nggak punya uang, ibaratnya nggak punya harta, kanzunnya nggak ada atau hartanya nggak ada ya. Fadollu, maka mereka sesat. Dengan tuduhan-tuduhan seperti itu sesat ya. Karena itu menyakiti hati ya. Kita saja ya, kita tahu dia orang baik misalnya, ada kawan kita orang baik. Lalu karena ada nafsu dari kita menuduh dia sesuatu yang nggak baik. Itu kan sakit hati kita. Benar gak? Kita tahu dia orang baik, tapi ada nafsu yang menyuruh kita menyebutkan dia itu orang buruk. Kalau kita sebutkan nih ke orang-orang bahwa itu orang, padahal kita tahu dia adalah orang baik. Itu sakit gak hati kita? Sakit. Menuduh orang yang baik-baik dan kita tahu itu baik, itu sakit. Kalau menuduh berzina dan tidak terbukti, itu 80 kali dera ya. 80 kali dera itu ya. Ada satu hadis Nabi itu menyebutkan ada tujuh sesuatu yang menghancurkan, kata Nabi. Nanya sahabat, apa yang tuh yang menghancurkan ya Nabi? 7 itu apa? Yang pertama syirik, kata Nabi. Ya. Syirik, menyekutukan Allah. Nah, ini termasuk ciri-ciri orang musyrik nih, sembarangan nuduh. Ya. Yang kedua memakan riba, memakan sesuatu hubungan ekonomi yang tidak benar, ya. Tidak disyariatkan. Riba, apa sih riba? Wah, kajiannya panjang tuh riba ya. Bunga bank riba atau tidak, nanti kita kaji lebih panjang. Memakan harta anak yatim secara batil ya, karena kalau untuk pengurus anak yatim diperbolehkan memakan secukupnya. Seperti Umar bin Khattab juga memperbolehkan dirinya mengambil bagian dari Baitul Mal karena dia sudah tidak mungkin bekerja lagi. Soalnya 30% dunia dikuasai pada saat itu zaman Umar bin Khattab. Jadi tadi musyrik satu, yang kedua memakan riba, kemudian yang ketiga memakan harta anak yatim, yang keempat lari dari peperangan. Ini juga sesuatu yang menghancurkan. Kemudian yang kelima menuduh ya. Ini urutannya saya lupa juga ya, tapi urutannya kira-kira begitu. Menuduh orang-orang yang mukminat, muhsanat, mukminat ya. Ghafilat, orang-orang yang menuduh orang-orang muhsanat itu wanita yang baik-baik ya, yang sudah nikah dituduh berzina. Mukminat, orang yang beriman dan yang tidak terbesit hatinya untuk berzina.
Itu bagian dari sesuatu yang menghancurkan, kata Allah. Jadi dua lagi perlu dicari lagi, saya lupa juga itu. Tapi diantaranya ada orang-orang yang menuduh berzina. Ya. Orang-orang yang menuduh berzina ini sebenarnya sakit hatinya. Makanya di surat An-Nur kemarin disebutkan agak panjang tuh ya. Jadi kembali lagi ke ayat ini, bahwa orang-orang ini menuduh Nabi yang punya pribadi luar biasa itu orang sebagai sihir, tukang sihir ya. Nah, kemudian orang miskin, orang yang nggak punya apa-apa ya. Fadallu, mereka tuh sesat gitu. Allah sesatkan ya. Makanya kita mikir nih di hari-hari ini orang-orang yang nggak mau adanya agama Islam ataupun syariat Allah ada di negeri mereka punya tuduhan-tuduhan gitu. Ya. Nah, itu disesatkan. Fala yastati'una sabila, dan mereka tidak kuat atau tidak mendapatkan jalan untuk apa? Untuk membuat Rasul jadi orang yang tidak disebut Nabi. Nggak ada, dia nggak bisa buat jalan itu. Karena pengikutnya terus bertambah. Ciri-ciri pemikiran itu diterima banyak orang, indikatornya gampang, ukurannya adalah semakin banyak orang yang terpengaruh dengan pemikiran itu. Ya. Semakin banyak orang yang terpengaruh dengan pemikiran itu. Ya. Karena pikiran kan nggak bisa dipenjara. Bisa nggak menjara otak kita? Nggak bisa. Makanya banyak ulama-ulama yang ketika dipenjara produktif, berkembang. Hamka ya, salah satu ulama kita, Hamka itu luar biasa itu. Ketika dia dipenjara di rezim di Indonesia waktu itu ya, itu dia menuliskan tafsir Al-Azhar ya. Dan Hamka itu di kalangan orang Melayu luar biasa penghormatannya. Di negeri jiran, negeri Malaysia itu dihormati itu Hamka, termasuk bahasanya, sastranya ya, pemikiran Hamka ya. Jadi produktif benar tuh ketika dia di penjara ya. Kemudian ketika ketika dia dibebaskan dan sebagainya, kemudian anaknya atau siapa nanya, kenapa engkau enggak santai-santai aja, tidak kesal dengan orang yang memenjarakan bapak gitu kan. Itulah ulama, dia tidak kesal tuh dengan orang-orang itu. Ini bagian dari perjuangan. Lanjut kembali lagi, fala yastati'una sabila, mereka tidak dapat membendung ya, orang yang terpengaruh dengan Rasulullah SAW ya. Banyak yang terpengaruh dengan Rasul ya. Ada yang terpengaruh dengan akhlaknya ya. Sampai pernah ada yang terpengaruh dengan, ketika sudah kaya nanti ya ada yang terpengaruh dengan kedermawanan ya. Waktu salah satu perang ya, Nabi memberikan puluhan bahkan ratusan onta pada orang-orang mu'alaf, orang-orang yang baru masuk ke Islam pada saat itu. Sini dikasih sekian onta, di sini sekali, kan macam-macam. Waktu itu sudah penaklukan Futuh Mekah waktu itu. Dikasih. Orang-orang Ansor resah gitu. Artinya dia yang berjuang dari awal, mereka yang berjuang dari awal, orang-orang Ansor ini kok ibaratnya nggak dapat apa-apa gitu. Kemudian berita tentang itu sampai kepada Nabi, dikumpulkan oleh orang-orang Ansor ya. Selamat datang Kang Mardana, mudah-mudahan tetap semangat menyebarkan kebaikan dimanapun dia berada. Dikumpulkan orang-orang Ansor, kemudian, apakah kamu ngomong begini dan begitu, kata Nabi. Tahukah kalian bahwa itu aku berikan
perbendaharaan itu, kekayaan itu, unta itu aku berikan untuk orang-orang yang mu'alaf, yang apa, dilembutkan hatinya, ditundukkan hatinya, bahwa Nabi itu nggak pelit, bahwa Islam itu ketika dibutuhkan memberikan, kita berikan gitu. Kedermawanan Nabi begitu luar biasa ketika sudah waktu itu sudah mempunyai harta. Dan kamu ya, sahabat-sahabat Ansor, relakah kamu, ya, kata Nabi ini waktu itu, aduh saya kalau apa membayangkan Nabi itu ngomong kepada kita, ya, relakah kamu kalau ada satu lembah, orang lain berjalan di lembah sebelah, satu lembah dijalan oleh orang Ansor, dan aku ngikut dengan jalanan orang Ansor. Itu kata Nabi. Orang lain jalan di satu lembah, ya, ada lembah yang dijalani oleh orang Ansor, dan aku ngikut dengan orang Ansor, ya. Nah, terus, relakah kamu kalau orang-orang pergi membawa harta, sementara engkau pulang membawa aku? Tuh, bayangkan. Tahu, Bu? Sampah. Kemarin jadi taruh tempat sampah sih ya di situ ya. Yang itu. TPA. Jadi Nabi ngomong kayak gitu sama orang Ansor. Relakah kamu kalau aku, apa yang dilakukan mereka, menangis tuh orang-orang Ansor. Saya aja kebayang kalau Nabi ngomong gitu, saya bilang udah sih nggak ada urusan, semuanya nggak ada apa-apa kecuali Nabi pulang bareng kita. Kita bayangkan ya gimana orang-orang Ansor begitu menolong Nabi, kemudian berkah didatangi Nabi. Bayangkan ini, biarinlah orang-orang dapat onta, dapat apa, dapat harta macam-macam, yang penting Nabi datang ke kita, datang ke rumah kita. Makanya salah satu sahabat tuh bilang begini, suatu ketika Nabi datang ke rumah, Assalamualaikum, kata Nabi. Ada orang, Assalamualaikum, nggak ada orang. 3 kali kan kalau Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang jawab. Pulang Nabi, balik. Udah agak jauh baru datang orangnya. Wahai Nabi, waalaikumsalam, silakan Nabi. Dan ternyata ada dia mereka itu. Kemudian kata Nabi, kenapa engkau tidak menjawab salamku, kata Nabi. Apa kata sahabat? Kita menunggu sampai selesai biar berkah dari salam engkau datang ke keluarga kami. Tuh, rindu kan kita sama Nabi ya. Ya Allah ya, kita rindu sama Nabi, mudah-mudahan mendapat syafaat. Kemudian lanjut ya, ayat 10 ini terakhir. Tabarakalladzi insya'a ja'ala laka khairan min dzalika jannatin tajri min tahtihal anhar wa yaj'al laka qusura. Kata Allah. Tadi kan ada tuduhan ya. Kenapa enggak dikasih kebun? Kenapa enggak dikasih harta? Maha sucilah Allah yang jika dia mau, insya'a ja'ala laka khairan, kami jadikan kepada dia ya Nabi Muhammad itu sesuatu yang lebih baik dari yang dia tuduhin, dari yang mereka tuduhkan. Min zalika, dari mereka dulu. Jannatin tajri min tahtihal anhar, kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Wa yaj'al laka qusura, ya, dan menjadikan istana-istana. Kalau Allah mau gampang. Ya. Dan itu terbukti kerajaan atau kekuasaan Islam itu sampai di sekian banyak. Setelah itu kalau Allah mau, Maha suci Allah, bisa aja. Nabi Sulaiman gimana tuh coba? Allah berikan kerajaan yang gak pernah ada lagi, ya. Awan dia tundukkan, angin dia tundukkan, jin dia tundukkan, hewan dia ngerti bahasanya. Jadi mudah saja Allah berikan kekayaan, gak usah takut,
Gak usah takut merasa lapar, Allah yang berikan ya. Makanya kata Nabi, dilaknat orang yang membunuh anaknya karena takut makan dengan dia, karena takut miskin, khasyata imlaq, takut miskin gara-gara ada anak lalu takut miskin. Allah yang berikan, gak usah takut ya. Kalau Allah mau itu diberikan, sungai-sungai, kebun, mungkin banyak kebunnya, ditambah lagi kusuro, istana. Allah berikan istana kepada Nabi kalau Allah mau. Tidak, Allah itu memberikan mengirimkan Nabi Muhammad SAW, kemudian dijadikan contoh, uswatun hasanah, kudwah, uswah, kudwah, sehingga tahu orang-orang miskin itu ketika dia lagi miskin gimana, ketika dia lagi kaya gimana, ketika dia berhubungan dengan manusia gimana ya. Tidak ada bohong di situ, tidak ada kedustaan di situ ya. Ada amanah di situ ya. Makanya ketika hijrah, Ali suruh mulang-mulangin itu amanah-amanah barang-barang orang Quraisy ya. Jadi begitulah Nabi sampai di Madinah ya, terus mendirikan kekuasaan muslim. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.